Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam peristirahatan kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, di mana kita boleh melihat apa yang menjadi campur tangan Tuhan, apa yang menjadi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebelum kita boleh beristirahat, sebelum kita boleh tidur, biarlah dalam kesempatan malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita kembali boleh dikuatkan, kita kembali boleh disegarkan untuk apa yang menjadi renungan firman Tuhan dalam kesempatan malam hari ini. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sebelum kami boleh beristirahat tidur, Tuhan, kami juga rindu apa yang menjadi kekuatan firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang ada. Kami siap untuk menerima firman Tuhan sebelum kami masuk ke dalam peraduan kami, sebelum kami masuk di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita boleh beristirahat, kita renungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 pada ayat 22. Saya akan bacakan dengan peringkopnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam istirahat kita, renungkanlah firman Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah merupakan perjalanan orang percaya, di mana pada masa itu orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah, dan kita tahu apa yang menjadi cerita di dalam kehidupan bangsa Israel ini, di mana pada saat itu mereka keluar dari tanah perbudakan untuk menuju ke tanah perjanjian. Apa yang bisa kita ketahui di dalam peristiwa ini, bahwa dalam kesempatan itu ketika mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, mereka harus melewati yang namanya Laut Tiberau, dan Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan dengan kuasa-Nya menyeberangkan umat pilihan Allah ini untuk melewati Laut Tiberau yang ada di bawah kepemimpinan Musa, hamba Tuhan tersebut. Dan apa yang terjadi, kita tahu setelah mereka melewati Laut Tiberau, maka setiap
prajurit-prajurit Mesir yang menyeberang juga yang ingin mengejar mereka. Akhirnya mereka mati tertelan oleh Laut Tiberau. Satu peristiwa yang luar biasa di mana Allah membela umatnya, di mana Allah menyatakan kuasanya. Tetapi apa yang terjadi selepas mereka boleh melihat mujizat, selepas mereka melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka menyeberang Laut Tiberau tanpa mereka tenggelam di dalamnya. Bahkan mereka melihat bagaimana orang-orang Mesir yang mengejar mereka mati tenggelam di dalam lautan tersebut. Tetapi apa yang terjadi di mana di dalam perjalanan mereka, di mana mereka selama 3 hari tidak dapat minum. Karena ini yang terjadi. Alkitab berkata di dalam ayat ini dikatakan di dalam Keluaran 15 ini, kita bisa melihat di sini apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Inilah hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di mana kita ada pada malam hari ini. Bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya ada banyak lika-likunya yang ada. Dan ini yang terjadi selepas mereka melihat mujizat, selepas mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, maka mereka tidak mendapatkan air. Adalah hal yang kurang lebih juga kita alami ketika kita di masa sebelum ini. Kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan Tuhan. Tetapi mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam satu persoalan, kita sedang ada dalam satu pergumulan yang seolah-olah bahwa sepertinya Tuhan tidak menolong. Tetapi ini yang saya mau katakan buat setiap kita, bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya banyak lika-likunya. Yang kedua, mari kita melihat apa yang terjadi ketika mereka sudah menemukan air di tempat itu, tetapi justru mereka merasakan air itu begitu pahitnya, sehingga ketika mereka mendapatkan air pun mereka tidak dapat meminumnya. Kenapa? Karena air itu pahit adanya. Bukankah hal ini juga menggambarkan di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, di mana ada satu harapan, tetapi dalam kesempatan itu justru harapan yang kita harapkan itu tidak menghasilkan sesuatu, malah mengecewakan. Dan ini yang harusnya menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita, bahwa inilah perjalanan kita sebagai orang percaya. Ada kalanya di mana kita merasa bahwa mungkin ini adalah sesuatu jawaban, tetapi justru tidak demikian. Namun kembali kita bisa melihat di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, apa yang terjadi ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka Allah memerintahkan untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air tersebut. Dan terjadilah mujizat. Yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam kesempatan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara andalkan Tuhan. Lihatlah, setelah mereka mengalami peristiwa tersebut, mereka bersungut-sungut, mereka komplain. Musa datang kepada Tuhan memohon petunjuknya, dan terjadilah ketika Allah memerintahkan melemparkan sepotong kayu, maka terjadi mujizat. Kadangkala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, itu yang terjadi sebagai karya Allah, sebagai kuasa Allah. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kita boleh beristirahat tidur, mari Bapak Ibu Saudara kembali kita renungkan firman Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang menjadi kasih anugerah Tuhan. Lihatlah perjalanan hidup sebagai orang percaya, ada banyak lika-likunya. Jangan cengeng, jangan mundur, jangan kecewa. Lihatlah di dalam menghadapi tantangan, jangan kita merespon dengan apa yang menjadi keluh kesah, dengan apa yang menjadi kemarahan dan kebencian. Tetapi belajarlah untuk bersyukur dan senantiasa bersyukur. Dan bahkan di dalam kenyataan ini kita bisa melihat bagaimana Musa dengan iman melemparkan kayu seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka secara logika bagaimana mungkin kayu dapat menawarkan air yang pahit itu? Tetapi itulah yang terjadi. Kadangkala Tuhan meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang di luar logika yang ada. Tetapi kalau itu yang menjadi perintah Tuhan, dengan iman lakukanlah, maka Allah akan menyatakan mujizatnya
Allah akan menyatakan kuasa-Nya. Dan akhirnya kita tahu bahwa bagaimana akhirnya mereka mengalami apa yang menjadi pertolongan, mujizat dan berkat Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, Bapak Ibu, kita berdoa, kita renungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Kalau mungkin sepanjang hari ini kita bersungut-sungut, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak mengerti apa yang menjadi rencana rancangan-Mu yang indah atas kehidupan kami, sehingga kami cepat sekali untuk berespon. Ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni kami kalau kami suka bersungut-sungut, kalau kami suka seringkali berteriak untuk apa yang terjadi sebagai proses dalam kehidupan kami. Kami tidak bersyukur tetapi kami marah. Tuhan ampuni kami, belajar dari setiap umat-Mu dalam kesempatan masa ini ataupun masa lalu, di mana orang-orang Israel ini berkeluh kesah walaupun mereka sudah melewati laut Tiberau, melihat kuasa dan mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak dapat bersyukur. Biarlah hal ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kami yang ada, sehingga dalam kesempatan malam hari ini, dalam istirahat kami boleh mengalami kasih Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bahkan setiap mereka pada kesempatan malam hari ini dalam istirahat mereka mengalami jamahan Tuhan, dapat beristirahat dengan nyenyak, dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan semangat yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.